bergabung lagi bersama Kalina. Halo Kak, Halo, aduh koneksinya udah sempat terputus ya, mohon maaf. kayaknya ini udah lumayan Sudah ya. ya? Mhm. Ya, sudah lumayan. Suara saya udah kedengaran kan? Udah. Sebenarnya dari tadi tuh jelas sih, cuma nggak tahu Oh, kenapa mati jelas ya? lagi. Iya. Oke, Kak, aku mau langsung nanya nih ke Kakak. Awal mula kenapa Kakak mau lanjutin S2 di Korea gitu? Kenapa harus negara Korea? Sebenarnya untuk rencana kuliah di Korea tuh tidak direncanakan bener-bener khusus mau kuliah di Korea, karena memang negara tujuan yang sebenarnya saya mau tuju adalah negara Eropa, Inggris. Hmm. Waktu itu sempat juga lihat di Malaysia dan juga Brunei. Hmm. Nggak ada kepikiran sama sekali untuk apply di Korea sebenarnya pada saat itu, karena memang pertama eh, saat itu saya masih nanggung banget gitu ya. Jadi sebenarnya saya Hmm. sudah kuliah S2 di Untirta. Saat Hmm. itu sekitar semester 1 menuju ke semester 2. Lalu Jurusan apa saya Kak? jurusan hukum. Hukum. Ya, terus saya coba saat itu masih galau sih ya, antara meneruskan kuliah Hmm. lagi atau start dari awal kuliah S2 di Hmm. negara lain gitu. Karena Ya. memang pada saat itu pertama ada sedikit kebimbangan gitu ya, karena kan ada temen Hmm. yang ngajak gitu, ayo kita beasiswa di luar negeri aja gitu kan. Nah terus di situ ada kebimbangan karena memang posisinya sudah setengah jalan gitu kan, sudah setengah Hmm. jalan um, belajar S2 gitu ya, perkuliahan, tapi mau juga daftar beasiswa gitu. Nah, Hmm. sampai akhirnya alhamdulillah banget ada informasi bahwa ada beasiswa double degree. Jadi Hmm. double degree itu semacam beasiswa sandwich ya. Jadi Hmm. Indonesia, Korea, Indonesia. Nanti kita dapat gelarnya dua. Dalam Hmm. satu perkuliahan itu kita bisa dapat dua gelar di Indonesia, gelar yang di Indonesia dan juga gelar yang di Hmm. Korea gitu. Nah, Hmm. terus akhirnya kita akhirnya saya coba untuk daftar. Kebetulan ada kerjasama antara universitas yang di Korea dengan universitas di Serang ya, di Untirta. Akhirnya coba daftar. Alhamdulillah keterima dari beberapa mahasiswa yang daftar di Untirta itu. Ada berapa ya, kalau nggak salah 8 atau 10, dan memang yang diterima dua. Kalau untuk Hmm. dari seluruh Indonesia sendiri itu totalnya 10 orang gitu. Jadi Hmm. memang tidak ada rencana sih, tidak ada rencana yang benar-benar menjurus ke Korea gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak sekarang pengen banget kuliah di Korea, saya justru tidak kepikiran sebelumnya. Tapi karena memang ada Hmm. kesempatan ya, saya coba untuk apa namanya, untuk mendaftar gitu. Untuk prosesnya sendiri Kak, berarti Kakak waktu misalkan join di sana memang karena ada kesempatan dan kenapa enggak gitu ya dia untuk diambil Ya. gitu ya Kak. Mhm, mhm. Dan alhamdulillahnya keterima. Dan prosesnya gimana Kak? Apa untuk kuliah di sana itu harus misalkan TOEFL atau IELTS atau mungkin harus misalkan punya keahlian atau apa gitu Kak? Jadi untuk beasiswa Korea sendiri itu bermacam-macam Hmm. ya. Salah satunya Hmm. untuk saya bahas yang beasiswa yang saya daftar kemarin. Hmm. Jadi proses untuk beasiswa saya yaitu double degree. Yang pertama itu ada tes bahasa Inggris langsung dari universitasnya berupa TOEIC. TOEIC Oh, itu ya. terus ya setelah itu ada tes wawancara. Setelah tes Hmm. wawancara baru ada pengumuman 2 bulan kemudian, pengumuman penerimaan, dan seterusnya ada LOA. Itu seperti itu. Nah, Hmm. kalau untuk beasiswa pada umumnya sekarang ini di Korea Hmm. itu Hmm. ada beberapa macam, diantaranya untuk full Hmm. scholarship itu ada GKS namanya. Kalau dulu namanya Hmm. Korea KGSP, Korea Hmm. Government Scholarship Program. Nah sekarang Hmm. diganti
menjadi GKS atau Government Scholarship Program untuk Korea sendiri, seperti itu. Nah, untuk tahapannya itu apakah kita harus bisa TOEFL, harus bisa IELTS dan lain-lain? Sebenarnya itu tidak diwajibkan, gitu. Tetapi memang karena yang namanya beasiswa itu kan banyak banget saingannya ya, gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang pinter yang mau daftar, terus juga banyak banget orang-orang yang sudah punya keahlian, punya sertifikat macam-macam kayak gitu kan. Nah, jadi saya tetap sarankan meskipun tidak diwajibkan, tetap kalau bisa ya apa namanya dilampirkan gitu. Kalau tadi menarik banget ya Kak, tadi penuturan Kakak bahwa maksudnya di beasiswa di Korea itu ternyata ya banyak juga macamnya, ada yang double degree juga, ada yang macam-macamnya, dan nggak terlalu menekankan kepada bahasa Inggris, atau mungkin harus bisa bahasa Korea dulu nggak sih Kak? Enggak, sebenarnya kita akan dapat bahasa Korea itu sekitar 6 bulan atau dengan sampai dengan 1 tahun ketika sampai di Korea gitu. Jadi sebelum pembelajaran, sebelum kita masuk ke the real belajar kita di Korea itu biasanya kita ada 1 tahun bahasa Korea gitu. Nah itu sekitar kita bisa harus lulus sampai dengan level 3. Jadi Korea itu ada ada topik 1 dan topik 2. Topik 1 itu tes dari level 1 sampai dengan level 2, sedangkan topik 2 itu tes dari level 3 sampai dengan level 6. Nah, kita itu harus minimal lulus di topik 3. Di level 3. Tapi memang balik lagi itu tergantung juga dari jurusan kita. Jadi semakin semakin sulit jurusan itu semakin tinggi pula level bahasa Korea yang harus kita kuasai, seperti itu. Oh ya, tadi saya baru ngasih tahu yang double degree ya, terus juga ada GKS. Sebenarnya ada beberapa macamnya, ada juga AMA. Nah, beasiswa ini khusus untuk adik-adik atau kalian yang mungkin tertarik dengan ke seni ya, seni, terus juga art seperti itu. Jadi bisa masuk AMA, bisa cek beasiswa AMA. Terus juga ada beasiswa universitas ya. Jadi beberapa universitas di Korea itu memberikan beasiswa full atau full beasiswa untuk mahasiswa asing gitu. Jadi bukan hanya mahasiswa Indonesia tapi juga mahasiswa asing yang ada di seluruh dunia itu. Terus juga ada beasiswa profesor ya. Beasiswa profesor ini semacam beasiswa penelitian. Jadi nanti kita mendapatkan proyek profesor berupa penelitian, dan penelitian ini yang nantinya akan kita melakukan bersamaan dengan profesor. Nah, profesor nanti yang akan mengcover dari mulai biaya kuliah, terus juga biaya asrama, terus juga biaya kehidupan kita sehari-hari ya, seperti biaya makan dan lain-lain, seperti itu. Terus ada lagi yang disebut namanya beasiswa parsial. Nah, untuk beasiswa parsial ini adalah beasiswa non full ya. Jadi namanya parsial kadang-kadang cuma 20%, 30%, 50%, seperti itu. Jadi bertahap tergantung daripada prestasi kita dan juga level bahasa Korea kita. Semakin tinggi level bahasa Korea kita, semakin tinggi juga IPK kita, itu semakin besar kita untuk mendapatkan potongan beasiswa gitu. Jadi untuk mungkin teman-teman yang pengen melanjutkan pendidikan ke Korea atau punya mimpi kuliah di sana, jadi jangan berkecil hati ya Kak ya, kalau misalkan belum bisa bahasa Korea nanti belajarnya di sana gitu ya. Tapi kalau misalkan udah punya skill, itu lebih bagus lagi ya Kak ya untuk berkuliah di sana. Jadi untuk persyaratannya sendiri untuk Korea itu diantaranya ya mengisi formulir, terus juga yang saya saranin juga bahasa ya, bahasa terutama bahasa Inggris tetap harus ada karena memang saingan kita banyak banget ya, hampir dari seluruh dunia itu. Terus juga lainnya itu sertifikat.
Jadi kalau Hmm. misalnya kalian punya beberapa sertifikat, terutama sertifikat nasional dan juga sertifikat Hmm. internasional, itu bisa di apa namanya, bisa dilampirkan. Terus Hmm. juga organisasi ya. Jadi kalau misalnya kalian aktif di organisasi, itu bisa ditulis di esai atau juga di studi plan-nya kayak gitu sih. Ya. Menarik banget Kak, pengen apa menggali lebih dalam dan ini udah banyak yang nanya. Buat Mhm. Kakak kita bacain ya pertanyaan-pertanyaannya ya Kak Oke, ya. oke. Oke, kita bakal bacain pertanyaannya. Eh, ti- em, hmm, oke, katanya dari Tri Yulianto, katanya nanya apa aja tes yang dijalani untuk beasiswa ke Korsel. Oke, untuk tesnya sendiri pertama Hmm. pemberkasan. Heeh. Pertama pemberkasan, nanti setelah pemberkasan akan ada tes wawancara. Setelah tes Ya, wawancara akan ada tes kesehatan gitu. ya. Jadi tiga tahapan itu yang benar-benar harus dilewati. Nah, yang pertama dari Hmm. tes pemberkasan ini pasti kemarin aja untuk yang GKS itu dari Hmm. 1414 aplikasi ya, aplikasi keseluruhan itu Ya. hanya 41 orang yang bisa lolos ke tahapan wawancara. Ya. Gitu. Jadi memang apa prosesnya juga lumayan ketat ya kak ya. Ya, betul. Dan itu kalau kita mau lanjut S2 misalkan itu berapa tahun kak kuliah di sana? S2 sama 2 tahun. Sama 2 tahun. Sama dua Mm-mm. tahun. Kalau kakak by the way jurusan apa kak di sana? Aku nerusin yang di Indonesia, jurusan hukum juga, cuma Oh, di sana lebih spesifik ke hukum bisnis gitu. hukum bisnis ya. Mhm. Kak, boleh diceritain gak sih? Aku penasaran banget. Kita kan selama ini tahu tentang eh, kita pengen lanjut beasiswa di Korea. Tentunya kita pengen tahu juga kan budayanya di sana ya kayak. Mhm. Dan apa sih yang saat kakak ke sana gitu yang berbeda yang kita tonton di apa drakor misalkan ke Mhm. di film Mhm. dan saat kakak datang langsung ke sana. Apa ya yang beda ya? Jadi kalau untuk dibilang orang khusus karena saya memang stay di Busan waktu itu, waktu saya Ya. kuliah, itu hampir mirip sih ya. Kalau misalnya kayak ada ajosi, kita manggil paman, Hmm. orang tua itu Hmm. ajosi ya, tahu juga Iya. eh, Ajuma itu kalau ngomong keras-keras Hmm. kan, itu persis banget sama Iya. kayak di Korea yang suka teriak-teriak itu ya. Kalau itu mirip Iya. banget sama di drama Korea. Terus Iya. untuk beberapa dosen juga ada yang memang Hmm. itu mirip banget gitu ya sama sama yang di drama. Tapi kalau misalnya Iya. kita lihat lagi di real real kayak misalnya mereka tuh ganteng-ganteng, cakep-cakep gitu ya. Itu Iya. juga tergantung kita Hmm. ada di mana gitu. Dalam arti kata kalau misalnya kita lagi jalan di Seoul atau kita lagi jalan di Gangnam, mungkin kita akan Hmm. melihat beberapa orang yang mirip banget seperti artis gitu ya. Dari mulai penampilan ya, dari mulai penampilannya, Iya. wajahnya dan lain-lain. Tapi kalau misalnya kita di biasa gitu ya kayak di kampus atau di mana ya biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang sama banget kayak di drama gitu kan orang-orang berpikir bahwa ih Hmm. cantik-cantik ya karena operasi plastik dan lain-lain Hmm. kayak gitu. Hmm. Itu enggak juga. Terus kalau untuk kehidupan kuliah sendiri tuh hampir Hmm. sama, mereka tuh bener-bener pekerja keras banget ya, dan Hmm. gigih banget, apalagi di sana itu ada semacam slogan. Jadi Hmm. slogannya itu adalah eh, apa ya, belajar sampai mimisan gitu. Jadi Belajar sampai memisan. ya, belajar sampai mimisan itu. Terus juga keras banget di sana tuh kehidupannya. Jadi untuk Hmm. mahasiswa terus juga pelajar ya, itu kayak dari pagi Hmm. sampai malam gitu. Kita tuh belajar terus. Terus yang saya kaget banget itu pas saya di kampus, kebetulan Hmm. kelas kita, kelas saya itu Hmm. nggak dapat ujian.
di bulan Mm-mm. itu karena kita sudah Mm. menyelesaikan tugas kita dan karena nilainya Iya. bagus, profesor bilang Mm. ya udah kelas kalian nggak ujian deh gitu. Jadi kita senang banget tuh. Mm. Nah, Mm. kebetulan di bulan itu, di bulan-bulan ujian itu bulan puasa gitu. Jadi kita Mm. sempat ke dapur kan, turun ke bawah, terus kita masih ngelihat loh kok ada apa namanya, ada satu gedung yang kita lihat kayaknya itu Mm. gedung perpustakaan yang masih buka. Jadi kita Mm. shock banget ternyata ketika ujian tiba atau di bulan ujian itu Mm. perpustakaan akan buka 24 jam Mm. gitu. Jadi Wes. mereka bener-bener yang belajar sambil bawa selimut lah kayak gitu-gitu, yang Mm. bener-bener sampai di perpustakaan tuh masih belajar kayak gitu sih. Jadi Mm. kita sempat shock juga, wow gitu ya. Keren banget sih mereka sampai segitunya gitu sama yang namanya belajar kayak gitu sih. Terus apalagi ya, sebagian memang mirip seperti drama tapi sebagian tidak Mm. sedrama itu gitu Iya. Jadi nggak bisa disamain semuanya ya kak ya. Apa yang ya. kita lihat di drama atau film dengan Yap, aslinya gitu kan ya kak. yap, ya. Dan juga Kalau jangan banyak ekspektasi juga ya hmm, semuanya bakal bagus ya kak ya. jadi gini, kalau misalnya orang-orang bilang kehidupan seperti Mm. di drama gitu ya, maksudnya ya the Mm. realnya Korea itu keras banget gitu. Jadi Mm. kalau misalnya kalian pengen lihat, itu kalian harus lihat bagaimana perjuangannya mereka gitu kan. Kayak misalkan ada Iya. bulian lah, ada lain-lain lah gitu. Jadi karena memang hampir 50% orang Korea itu tidak beragama, jadi yang Iya. mereka lihat adalah the real ya, the real apa yang Iya. tampak di kita. Kayak misalnya penampilan, ya udah Mm. yang dilihat mereka tuh penampilan, terus Iya. kepintaran, ya udah yang dilihat tuh itu juga gitu. Jadi semua Mm. itu harus perfect gitu. Jadi Mm. ya kalau kita sendiri kan ketika tidak berhasil ya sudah gitu kan, Iya. itu Mm. ya udah belum belum rezekinya, belum takdirnya gitu Mm. kan. Yang penting kita sudah berusaha, kalau di sana enggak gitu. Jadi ketika gagal tuh itu merupakan satu kekecewaan yang luar biasa besar banget. Iya. Menarik juga ya Kak. Oh, mau ngingetin dulu ke ke sobat BM yang mau nanya, jangan lupa masukin pertanyaannya di kolom Q&A, nanti bakal kita bacain. Kak, mau lanjut lagi Mm-hmm. nih tentang yang tadi study hard itu ya, tentang yang belajarnya sampai Hmm. mimisan. Nah, itu Iya. aku juga pernah dengar juga katanya eh, range nilai A di Korea itu katanya minimal aja, misalkan kita kan minimal mungkin range-nya 80 ya, atau enggak 85. Kalau di sana bisa sampai 90 atau 95 ke atas katanya, kalau Hmm. nggak salah. Ya karena Saking tingginya. A juga ada A sama A plus. Terus Mm-mm. untuk IPK Oh iya, sendiri berbeda sama Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan iya. paling besar 4. Kalau di Hmm. Korea 4,5 IPK-nya. Hmm. Ya dan juga ini Kak, kan kalau misalkan dibandingkan ya dengan Jepang, kalau di Jepang saya pernah baca juga, pernah dengar kalau misalkan kita ke sana itu wajib lesnya dulu di Indonesia misalkan selama setahun. Tapi kalau di Korea apa harus wajib les di misalkan belajar bahasa di Indonesia, atau nanti aja misalkan setelah lulus baru bisa belajar bahasa Koreanya di sana? Nah, sebenarnya tergantung beasiswa yang didaftarkan apa. Ada Oh satu iya. lagi tambahan, Hmm. ada beasiswa Hmm. namanya beasiswa bahasa. Kalau untuk yang khusus Hmm. kelas bahasa itu kita harus bisa bahasa Hmm. Korea dulu. Tapi kalau misalnya Hmm. mau daftar beasiswa S1, S2, S3 itu tidak harus bisa berbahasa Korea dulu karena nanti di Hmm. sana akan ada kursus yang diberikan oleh universitas atau juga oleh pemerintah Korea, Hmm. itu berupa kursus les bahasa Korea selama 1 tahun. Berarti itu khusus foreigner gitu ya kayak, maksudnya khusus Yap, orang-orang yang orang dari asing. luar gitu ya kayak akan Yap. disediakan gitu ya kayak. Berarti eh, sangat menarik ya. Jadi jadi tertantang juga untuk misalkan pengen apply juga ke sana kayak gitu. Terus untuk pengantar Kak, untuk pengantar sendiri kan mungkin rata-rata dosennya pasti orang Korea Kak, atau misalkan pengantarnya bahasa Korea atau bahasa Inggris.
Nah, ini tergantung nanti kita masuknya di kelas mana. Kalau misalnya Hmm. kita masuknya di kelas internasional, kita bisa dapat yang bahasa Hmm. Inggris. Tapi kalau misalnya Oh. kita masuknya di kelas biasa, itu tetap harus Hmm. pakai bahasa Korea. Itulah sebabnya kenapa minimal Hmm. kita harus lulus sampai dengan level 3 itu. Oh. Terus untuk Korea sendiri sebenarnya Hmm. sangat-sangat minim sekali untuk kelas internasional. Jadi cuma ada beberapa Hmm. universitas aja yang Hmm. menyediakan kelas internasional gitu. Hmm. Kalau misalkan nih Kak, mikir ininya ya, jauhnya. Hmm. Kalau misalkan kita belum lulus gitu loh, maksudnya belum bisa lah pas ke sana belajar, belum lulus juga misalkan sampai level 3 atau bakal misalkan diantar kembali ke Indonesia atau misalkan gimana Kak? Biasanya sih kita akan mendapatkan konsekuensi berupa Hmm. les bahasa Korea dengan biaya sendiri seperti itu. Jadi nanti Oh baru iya. masuk Hmm. ke pembelajaran gitu. Jadi kan kita kita nggak bisa masuk ke pembelajaran sebelum kita lulus Hmm. uh, level 3 bahasa Korea gitu. Minimal ya itu. Hmm. Hmm. Kalau dari kakak sendiri nih, waktu belajar Korea ya, atau mungkin kakak udah bisa bahasa Korea atau di sananya baru belajar gitu, gimana pengalaman kakak waktu belajar apa sulit atau mungkin biasa aja? Dulu Jadi dulu itu emang bener-bener nggak, ya itu tadi ya balik lagi ya, karena Iya. Korea bukan negara Hmm. tujuan saya, terus Hmm. juga saya Hmm. ngerasa bahwa kalau misalnya bahasa Inggris sama-sama Latin ya. Terus Hmm. kayak misalkan kalau kita belajar bahasa yang lain juga sama-sama Latin ya. Tapi kan ini Iya. Korea itu Hangul gitu ya. Ketika saya lihat sempat shock Iya. juga sih. Ini ada huruf bulat-bulat, ada huruf kotak-kotak gitu kan. Ini Iya. apa juga gitu, apalagi ini gitu kan. Terus kalau digabung ada Hmm. yang hilang gitu kan. Ketika Iya. ketemu konsonan Hmm. dan vokal jadinya A di apa, terus juga um, dibacanya juga berbeda seperti itu ya. Iya. Jadi itu sempat bikin shock juga karena Hmm. jujur saya benar-benar buta akan Korea ya. Meskipun sebelumnya memang suka dengan tontonan drama, tapi bener-bener ya Korea bukan negara tujuan saya untuk Iya. beasiswa gitu ya, untuk Hmm. study gitu. Jadi Hmm. sempat shock juga dan akhirnya karena memang saya nggak mungkin stuck di sana, jadi saya minta Iya. teman-teman dari apa teman-teman yang sudah duluan bisa bahasa Korea itu untuk ngajarin saya gitu. Jadi saya ada kelas tambahan dengan mereka gitu. Jadi alhamdulillah sih ketika sudah lulus ya udah kita bisa belajar bareng gitu. Jadi ya kalau misalnya di sana ada teman-teman dari Indonesia juga gitu ya, insya Allah banyak juga yang ngebantu kita kok gitu. Hmm. Ya jadi sambil berjalan gitu ya kayak sambil terus Hmm, tanya-tanya sambil terus belajar ya supaya nanti ya betul. apa bahasanya keasah gitu. Kak, kita Hmm. lanjut baca pertanyaan ya Kak ya. Oke oke. Dari eh oh, ada yang baru gabung ini dari hmm, oh ya. Ada dari Dinda Nurs katanya, Kak, Mhm. kalau mau kuliah di Korea, bagusnya kampus yang mana? Ada program study tour ke kampus-kampus Korea nggak? Katanya gitu. Oke, untuk Korea sendiri yang paling bagus itu adalah Seoul National University ya. Jadi Oh, katanya dia ini susah ya bukan kayak masuk situ ya? ya dia ini bukan hanya universitas nomor satu di Korea, tapi juga Hmm. dia ranking berapa dunia, aku lupa gitu ya. Dia ranking Hmm. berapa dunia. Hmm. Nah itu juga dia masuk ke dalam Presiden Scholarship gitu. Jadi kalau misalnya di LPDP itu ada Presiden Scholarship, kita bisa kalau kita masuk SNU kita bisa ajuin yang Hmm. namanya Presiden Scholarship gitu. Hmm. Itu lumayan bonafit juga untuk scholarshipnya. Terus Hmm. untuk program study tour ke kampus, jadi uh, karena aku memang konsentrasi di pendidikan ya, aku ada Iya. jadi buat teman-teman di sini yang mungkin mau belajar bahasa Korea atau belajar bahasa Inggris atau juga Hmm. mungkin tertarik dengan
beasiswa itu aku ada satu Instagram namanya scholar.indo yang memang itu Ya, didedikasikan untuk membantu teman-teman yang mau beasiswa ke luar negeri, terus juga ya, mau belajar bahasa Inggris dan juga belajar bahasa Korea atau bahasa lainnya. Kita lagi ya, prepare untuk bahasa lainnya gitu ya. Dan insya Allah itu semuanya free. Terus kita juga akan mengusahakan ada yang namanya study tour gitu. Jadi study tour ini rencananya buat teman-teman yang mungkin pengen banget kuliah di satu negara, misalkan kita contohkan negara Korea gitu ya. Kita memang ada program untuk pengenalan gitu. Jadi kita pengenalan di sana, terus juga ya, pengen tahu sebenarnya Korea itu seperti apa, mahasiswanya ya, yang ngelihat langsung gitu ya, ngelihat langsung ke kampusnya itu ya, seperti apa, terus juga mahasiswanya hmm, seperti apa, terus nanti juga ada rencana seperti seminar. Nah, nanti sepulang seminar dari sana, mereka akan mendapatkan sertifikat internasional, yang sertifikat internasional itu bisa digunakan untuk apply beasiswa gitu. oh, Ya, jadi kan kita tahu ya bahwa salah satu persyaratan yang bisa membantu kita untuk menaikkan poin untuk syarat dari beasiswa itu sendiri adalah salah satunya sertifikat. Nah, sertifikat ya. internasional ini yang nantinya bisa membantu kita juga gitu. Hmm. Jadi kalau ada kesempatan-kesempatan gitu ya, seperti yang Kak Lina bilang, udah ikut ya. Nanti siapa tahu Yap, seperti kesempatan yang internasional ini bisa apa jadi bekal ya untuk ya, nanti apply juga ke beasiswa yang lain. betul betul. Iya, untuk Dinda tadi ya sudah diterangkan oleh Kak Lina. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Em, dari mana ini ya? Wah, banyak nih yang nanya. Jadi bingung mau ini yang mana. Rata-rata sudah diinikan. Sudah terjawab ya. Mbak, iya baru gabung. Kak mau nanya juga nih, jadi penasaran, suka sama dukanya nih Kak. Boleh diceritain nggak apa aja sukanya dan dukanya apa Kak? Sukanya Ya. banyak gitu ya. Jadi Hmm, hmm, alhamdulillah sebenarnya aku sedikit ragu iya, ketika pertama kali pergi ke luar negeri karena memang bisa hmm, dibilang ya kita tahu ya kalau misalnya anak Serang iya, itu apa ya hmm, bisa dibilang susah banget untuk yang namanya hijrah ya atau susah iya, banget yang namanya merantau ya. Jadi kalau udah iya, di Serang ya udah di Serang aja gitu. Itu kelemahan yang mungkin aku apa ya aku rasain gitu ya sebagai orang iya, orang Serang asli gitu ya. Begitu pula dengan iya, mungkin teman-teman yang lain gitu ya hmm, rasakan gitu ya. Padahal dengan kita merantau, dengan kita hijrah itu Masya Allah luar biasa banget gitu. Karena dari awal itu orang tua itu nggak bolehin aku hmm, kuliah di luar. S1 di iya, Untirta, S2 juga di Untirta, tapi iya, qadarullah dapat beasiswa ke yang jauh ke Korea gitu. Jadi iya, ya aku tuh bener-bener anak rumahan banget yang iya, kebayang lah ya anak rumahan yang hmm, tiba-tiba ke Korea gitu. Nah, iya, suka dukanya yang sukanya banyak karena alhamdulillah dapet hmm, profesor yang baik iya, banget, iya, temen-temen juga yang baik banget gitu ya. Terus hmm, alhamdulillah pelajaran juga lancar gitu ya, hmm, lancar lancar banget lah alhamdulillah. Nah, iya, tapi untuk yang dukanya itu perihal makanan sih ya. Makanan kan kita pasti oh, kangen banget ya sama makanan iya, Indonesia itu udah iya, nggak bisa ditawar ya kalau untuk urusan iya itu benar banget. Hmm, gitu. Di awal-awal itu pertama di bulan pertama saya nggak bisa hmm, adaptasi dengan makanan Korea, jadi dalam 1 bulan itu saya nggak bisa nyium makanan Korea, itu nggak bisa sama sekali, nggak bisa karena memang baunya juga beda, kimchi juga nggak suka banget gitu ya, tapi sampai akhirnya sekarang
udah suka banget sih sama makanan Korea gitu. Jadi itu, terus juga makanan halal dulu di tahun saya agak susah, dan saya juga posisinya tinggal di Busan yang bukan daerah tujuan wisata banget gitu ya. Jadi agak susah nemuin makanan halal, dan juga ketika kita pergi-pergian itu saya agak susah untuk sholat. Jadi ya di awal pertama itu jarang banget jalan-jalan ikut teman-teman karena memang bingung sholatnya di mana itu sih. Jadi kalau di Indonesia kita bisa sholat, ya udah ada masjid, ada musola gitu kan, kita kemana bisa sholat, bisa bisa apa namanya di masjid atau di musola. Tapi kalau di sana itu susah banget. Nah, kendalanya untuk sholat sendiri itu pertama, selain nggak ada masjid dan musola, kalau misalnya musim dingin itu dingin banget, yang kita wudhunya susah gitu, wudhunya tuh susah yang sampai benar-benar beku itu. Terus kedua, tidak semua tempat kita boleh berdoa gitu ya, nggak boleh di tempat yang sholat gitu. Kadang kita juga diusir gitu kan, nggak boleh sholat di sini gitu. Tapi alhamdulillah sih aku nggak pernah nemuin aku diusir gitu ya, karena misalkan kita di mall, terus aku cari tempat yang agak apa namanya yang agak kosong gitu ya, terus aku izin dulu, aku mau apa sholat kayak gitu. Cuma ya itu tadi, sholatnya jadi buru-buru karena takut ada orang keluar dan lain-lain kayak gitu sih. Ya itu ya itu tadi sih adaptasinya Kak, di sana. suara saya kedengeran nggak sih? Kedengeran. Kedengeran? Oh, soalnya suara kakak agak kecil. Sebentar. Ini kenapa lagi ya? Kedengeran sih. Kedengeran ya? Yap. Masih Sebentar. kecil suaranya. Ya, agak. Sebentar ya, Kak. Ya. Maaf Kak ya. Tadi Sudah? ada telepon masuk. Ya, sudah. Ada telepon masuk. Oke. Oke. eh eh, Tadi dukanya makanan ya Kak ya, sama mungkin di Makanan beberapa sama tempat. tempat sholat. Sama tempat sholat itu. Tapi kalau misalkan dari masyarakat sendiri Kak, eh, rasis nggak sih Kak? Maksudnya kayak eh, mungkin saya pernah lihat beberapa video yang viral gitu ya kayak. Jadi misalkan orang-orang yang pakai hijab itu misalkan entah itu diperlakukan secara fisik, ada misalkan yang main apa yang main dorong kayak gitu kan, ada juga beberapa itu tingkat ekstrim, ada juga yang misalkan dia eh apa ya ngomongnya kasar kayak gitu. Kakak pernah mengalami itu nggak sih? So far alhamdulillah enggak sih ya. Jadi kadang kalau misalnya Ajuma, kita panggil Ajuma itu orang tua di sana gitu ya, ibu-ibu gitu Iya. kan. Biasanya sih agak ribet kalau misalnya Iya. musim panas. Musim panas Iya. di Korea itu kan nyampe 38 sampai dengan 40 derajat. Nah, Hmm. mereka tuh suka ribet kalau ngelihat kita pakai kerudung. Mereka sih suka narik-narik gitu kan, ayo dong buka, panas gitu. Jadi sebenarnya itu Iya. bukannya mereka mau rasis atau apa gitu kan, cuma mereka ngasih Iya. tahu, kasihan sama kita ini tuh panas banget loh gitu, kamu pakai baju yang dari atas sampai bawah gitu kan, Iya. ditutup gitu, ayo dibuka, Hmm. panas gitu. Nah mungkin untuk sebagian orang yang Hmm. nggak ngerti bahasanya itu dianggap Iya. rasis seperti itu ya. Iya. Terus aku selalu berpikir gini, what you think what you get ya, what Yes. you think what you get. Jadi uh, ya nggak tahu sih, aku selalu berpikirnya positif, dapat teman-teman yang baik, Hmm. dapat lingkungan Iya. yang baik gitu ya, dapat teman-teman yang baik, alhamdulillah. Hmm. Ya itu yang terjadi gitu. Jadi
selalu Hmm. dapat temen yang baik, selalu dapat Hmm. profesor yang baik, selalu dapat guru yang Hmm. baik gitu. Jadi Ya. alhamdulillah banget, gak ada yang rasis sih, gak ada. Malah aku dapat Ya. teman Korea tuh yang udah kayak sahabat banget. Hmm. Jadi benar ya kak ya, what you think, what you get. Kita nggak bisa Yap, ngendaliin perilaku atau omongan orang, tapi kita bisa ngendaliin reaksi kita ya kak ya. yap, yap, betul banget. Kita lanjut baca pertanyaan selanjutnya kak ya. Oh iya, mau ngingetin ke sobat BM semua yang baru bergabung juga, untuk bertanya, masukkan pertanyaannya di kolom Q&A, nanti bakal kita bacain. Karena kalau di kolom komentar nggak kebaca, dan nanti di akhir segmen ada giveaway untuk penanya terbaik dari Alpha The Printing. Oke, kita lanjut ya. Jawab pertanyaan. Oke, dari Kak Jalaluddin Ega katanya, kakak dulu kursus bahasa Korea berapa lama katanya. Kursus Rata-rata sebenarnya berapa lama sih Kak memangnya? kalau di Koreanya 1 tahun. Jadi per level Hmm. itu 3 bulan. Level satu Oh, per tiga level tiga bulan, bulan. Hmm. ya Hmm. level 2 3 bulan juga, level 3 3 bulan. Nah kalau Hmm. misalnya emang kita mau lancar banget itu kurang lebih 2 tahun sampai Hmm. dengan level 6. Hmm. Itu juga harus setiap level lulus ya. Kalau misalnya nggak lulus ya balik Hmm. lagi ke level bawah, ke level bawah Oh. kita. Dan itu eh, semua skill Kak, maksudnya kayak sambil nulis, sambil ngomong, sambil Yap, sama, apa hampir sama. grammarnya Ya, juga. ya sama sih sama bahasa Hmm. Inggris. Ada Nggak writing, per kita skill manggil gitu. ya kalau apa ada writing kan, segi kita manggilnya ada Ya. writing, terus juga ada reading kayak gitu, Hmm. ilgi, Hmm. semuanya sih, semuanya. Oh jadi sekaligus ya Kak ya, nggak per skill Yap, gitu ya Kak ya. yap. Ini Kak, aku jadi penasaran juga kehidupan dorm ya, atau nggak kehidupan Mhm, asrama. Di sana kan kita selain kuliah juga pasti tempat tinggal ya Kak ya, sangat sangat mhm. mempengaruhi gitu. Dan Kakak memang beasiswa full ya Kak. Yap. Terus untuk apa pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti apa Kak? Jadi kalau untuk beasiswa aku sendiri dari awalnya sebenarnya Hmm. nggak full, karena Iya, beasiswa kan, yang beasiswa yang didapat itu beasiswa dari kampus, itu semacam iya, kayak beasiswa parsial. Nah terus iya, kita pengajuan lagi ke Kemendikbud ya, iya. namanya ada beasiswa unggulan. Nah di situ nanti Hmm. Kemendikbud dari beasiswa unggulan itu akan mengcover sebagian atau sisanya dari apa yang tidak kita dapatkan dari universitas, beasiswa yang tidak didapatkan Hmm. dari universitas gitu. Jadi mulai Hmm. dari kayak tiket pesawat, terus juga Hmm. biaya asrama dan lain-lain gitu. Jadi Iya. nanti kita dapat uang transfer. Jadi si pemerintah melalui Kemendikbud transfer ke universitas, dari universitas transfer ke rekening kita, dan kita bayarkan Hmm. sisanya yang Hmm. harusnya kita bayar gitu ya, yang tidak di cover oleh universitas seperti itu. Nah, terus nanti Hmm. kita akan ada kesempatan lagi untuk bisa ikutan program dari dosen berupa penelitian, Hmm. yaitu berupa Hmm. jurnal, pembuatan buku seperti itu, dan biasanya itu juga kita bisa dapatin fee dari pembuatan buku tersebut atau juga jurnal tersebut seperti itu. Berarti kakak suka buat jurnal-jurnal juga ya kak ya? Iya, kebetulan dulu pas di kampus sendiri kita memang diharuskan untuk membuat jurnal gitu. Jadi Hmm. beberapa syarat untuk lulus gitu ya. Jadi kita memang di-push Hmm. untuk supaya bikin jurnal Hmm. Menarik banget nih kayak kak. gitu. Yang tadi kakak kan memang dapat beasiswa parsial ya kak ya, di mana beasiswanya Mhm, itu nggak penuh ya. Dan itu kan mhm. jadi apa ya? Jadi kendala juga untuk beberapa mungkin mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang sama gitu parsial, dan itu dan apa bisa ditanggulangi dengan apa ke Kemendikbud tadi ya kak ya, itu Ya, persyaratannya gimana ada. kak untuk mengajukan mengajukan beasiswa unggulan seperti itu?
Jadi beasiswa unggulan ini adalah beasiswa prestasi yang ditujukan Hmm. kepada hampir semua mahasiswa Hmm. di Hmm. Indonesia. Jadi sebenarnya Hmm. bukan cuma kita yang dapat beasiswa di luar negeri aja, tapi beasiswa yang di Iya. Indonesia pun kita bisa mengajukan yang namanya beasiswa unggulan. Nah, Hmm. untuk beasiswa unggulan Hmm. ini nanti dilihatnya dari prestasi kita prestasi kita seperti apa. Seperti misalnya Hmm. IPK, syarat IPK-nya itu harus Hmm. besar. Itu Hmm. terus juga mungkin kita punya prestasi lain seperti prestasi Hmm. nasional atau prestasi internasional gitu ya. Misalkan di luar Hmm. akademik, misalkan kita ikut olimpiade Hmm. olahraga atau misalnya olimpiade lainnya seperti itu, jadi kita bisa mengajukan beasiswa unggulan. Hmm. Jadi kakak Karena dia waktu namanya beasiswa prestasi. oh iya. Jadi kakak waktu mengajukan beasiswa unggulan ke Kemendikbud itu untuk apa? Untuk persyarat apa ya bahasanya? Untuk ke nantinya dipakai di beasiswa di Korea ini ya kak ya? Ya, ya betul, betul sekali. Karena kan Oh. memang beasiswa biaya kuliah di Korea ini bener-bener besar banget ya, nyampe Iya. ratusan juta kan. Nah. Dan ya Hmm. aku itu dapat dari kampus itu sekitar 70%. Ya, 50 sampai Hmm. dengan 50 sampai dengan 70% untuk Hmm. beasiswanya. Nah, kita harus mikir dong gimana caranya supaya full gitu ya. Kita benar-benar nggak ngeluarin Hmm. uang sama sekali gitu. Nah, Iya. akhirnya uh, ya akhirnya dikasih Hmm. solusi gitu ya untuk mengajukan yang namanya beasiswa unggulan. Dan alhamdulillah jadi Hmm. kita ya di Korea uh, yang tadinya beasiswa parsial jadi beasiswa Hmm. penuh karena memang ada bantuan dari beasiswa unggulan seperti itu. Subhanallah, berarti kakak dapat beasiswa unggulannya sendiri setelah memang masuk di beasiswa Korea ini ya kak ya? Yap, yap. Ya sudah di Korea dan apa mengajukan Enggak, beasiswa unggulan. Oh pengajuannya bukan, belum. pengajuan di Indonesia, pengajuan di Oh Indonesia. di Jadi Indonesia, masih di Indonesia. saya memastikan Hmm. bahwa ketika saya berangkat itu ya udah itu sudah full scholarship gitu. Oh iya benar Dari benar dua benar. beasiswa itu ya, jadi dari dua beasiswa itu sudah sudah dipastikan bahwa itu full scholarship Hmm. karena kita gambling banget kalau misalnya kita ada di Hmm. Korea terus tiba-tiba beasiswa unggulannya nggak keluar atau Hmm. kita harus ngeluarin biaya lagi gitu. Hmm. Jadi dari awal saya udah tahu bahwa oh ya udah berarti ini udah aman lah ya, tinggal berangkat aja Iya. gitu. Ya benar. Jadi jangan sampai nanti di sana gitu ya kayak kelabakan juga ya. Jadi Yap, siap-siapnya dari sekarang dari di yap betul Indonesia. banget. Kita lanjut ya kak ya. Ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Oke. Okay. Hmm, pertanyaan dari jangan baik-baik amat. Oh, katanya pertanyaannya Korea itu panas atau adem sih kak? Katanya orangnya putih-putih. Oke. Okay. Untuk Jadi kalau putih cuacanya mungkin ya kayak seperti nah apa itu kak? aja. Gimana cuaca Kalau di sana? kalau misalnya masalah putih atau hitam itu karena gen ya. Hmm. Jadi memang gennya Iya, orang Korea itu putih. Jadi bukan karena iya. cuaca. Untuk cuaca sendiri kita cuma menerima matahari full itu selama 3 bulan. Hmm. Sisanya musim dingin. Hmm. Jadi Oh. kita punya 12 bulan, 3 bulan doang Hmm. kita dapat matahari yang benar-benar full matahari ya. Sisanya Hmm. itu 3 bulan sejuk, tiga bulan Hmm. sejuk, 3 bulan sangat dingin, terus 3 bulannya Iya. lagi sejuk gitu. Sejuk Hmm. ke dingin sih sebenarnya lebih ke sana Hmm. kalau menurut aku. Iya. Hmm. Terus kakak sendiri waktu saat di Korea sendiri kan pasti ada apa ya ngalamin culture shock mungkin ya bahasanya. Jadi kayak mungkin sempat kayak mungkin sakit atau gimana beradaptasinya gimana Kak dengan cuaca di sana yang emang memang dari apa musim panasnya sendiri atau musim dinginnya sendiri lumayan ekstrim ya kalau dibandingin negara tropis di Indonesia. Kalau untuk culture shock sendiri sih kalau dari cuaca lumayan ya, Hmm. lumayan shock, sempat juga mimisan di Iya. musim di musim dingin atau di musim salju. Hmm.
Hmm. Terus untuk culture shock yang lainnya sih lebih ke toilet ya. Di sana kan benar-benar toilet Hmm. kering, nggak ada air Hmm. sama sekali. Itu Iya. shock banget. Itu jadi kalau misalnya kemana-mana aku suka bawa apa botol aqua yang kosong Iya. gitu kan Hmm. untuk air seperti itu. Hmm. Terus yang lainnya culture shock itu sih ngejar belajarnya mereka, cara belajarnya Iya, mereka belajar. itu juga Hmm. sama. Hmm. Hmm. Tuh bikin adaptasi juga. Yang lainnya Iya. kayaknya alhamdulillah udah bisa ngikutin sih. Hmm. Jadi pokoknya intinya apa sangat apa menginspirasinya gini mungkin dari Kalina sendiri memang udah positif ya di awal udah sangat yakin gitu saat ke sana kan what you think what you get tadi ya kak ya Yap, yang tadi yap. kata Kalina Mhm. bahwa misalkan apa yang kita pikirkan apa yang kita dapat gitu jadi Mhm, mhm. karena kita berpikirnya positif alhamdulillah teman-temannya juga baik-baik dan juga bisa Mhm. ngatasin ya culture shock itu kayak yang Yap. mimisan Mhm. belajar yang bikin kaget ya Ya, sampai ya betul. perpustakaan 24 jam aduh gak bisa ngebayangin sih itu dan oh ya kak yang bikin penasaran juga apakah sama misalkan tadi yang kakak sebutin persyaratan untuk di Korea sendiri ya terkait teknis Mhm. kayak esai LOA gitu kan itu Mhm. apa sama sama dengan negara yang lainnya yang misalkan ya lumayan sulit lah ya untuk mendapatkan LOA gitu. Kalau di Korea sendiri gimana? Nah, untuk yang beasiswa itu sama ya, sama Hmm. sulitnya. Eh, saya Hmm. nggak mau bilang sulit sebenarnya, lebih ke tidak mudah ya. Ya Iya, tidak iya benar. mudah gitu kan. Jadi karena memang ini Korea sekarang lagi booming-boomingnya dan termasuk salah satu Hmm. negara favorit juga untuk dikunjungi. Hmm. Maksudnya Iya, favorit juga untuk dikunjungi beasiswa ya oleh mahasiswa iya, Indonesia itu. iya, Jadi memang saingannya luar biasa gitu. Jadi untuk iya. esai terus juga studi plan itu juga benar-benar harus kita tulis dengan baik dan terencana. Hmm. Seperti itu harus sama Hmm. seperti apa terencana seperti jurusannya gitu. Jadi jangan sampai Hmm. kalian pengen jurusannya A tapi studi plan-nya ditulisnya itu nanti 5 tahun ke Hmm. depannya tidak menjurus sama jurusan yang kalian ambil gitu. Jadi Hmm. jangan sampai seperti itu. Terus kan Hmm. setiap beasiswa ini sebenarnya unik ya. Mereka punya Iya. keinginannya sendiri gitu. Maksudnya dari pemberi Hmm. beasiswa ini punya keinginan sendiri yang dituangkan dalam visi misi mereka. Jadi kita harus baca visi misi mereka seperti apa. Dan Hmm. dari situ kita bakalan tahu sebenarnya siapa yang mereka Hmm. inginkan. Dalam arti kata, mereka tuh Iya. maunya mahasiswa yang seperti apa sih yang diambil. Hmm. Nah, itu bisa Hmm. kita tuangkan dalam studi plan kita serta esai kita Hmm. yang akan kita buat. Seperti itu sih. Hmm. Kalau misalnya dari kelengkapan sendiri, misalnya kayak, ya itu tadi esai ya kayak, berarti semua full English gitu, Yap, full full English. English. Full English. Termasuk misalkan apa ijazah yang di apa yang dipindah bahasa kayak gitu ya kayak. Betul, betul. Nah, Hmm. untuk beberapa berkas juga itu harus diapostil Hmm. ya namanya. Hmm. Hmm. Diapostil tuh jadi beberapa berkas yang belum Hmm. berbahasa Indonesia, belum berbahasa Inggris atau belum berbahasa Korea itu Hmm. harus diterjemahkan oleh terjemah tersumpah Hmm. lalu dinotaris serta diapostil di kedutaan besar Korea. Seperti itu. Jadi ada Hmm. beberapa tahapan-tahapan. Nah, sebenarnya aku ngebuka untuk pendampingan beasiswa Korea itu ada di link bio di apa Hmm. namanya di bio aku gitu. Jadi ada link Hmm. di sana untuk bisa masuk. Nanti di sana dijelasin semua mulai dari A sampai Z. Di situ juga ada modulnya begitu. Hmm. Oh iya, kakak juga memang konsultan konsultan scholarship ya kayak. Ya, jadi saya sebenarnya Iya, masih belajar untuk jadi konsultan iya, scholarship gitu iya. ya. Jadi Hmm. Hmm. nggak tahu sih karena memang Hmm. pengen pengen banget bisa bantu teman-teman yang lain Hmm. untuk bisa dapat beasiswa bukan Hmm. cuma di Korea sebenarnya tapi juga di beberapa Hmm. negara lainnya karena Hmm. kadang-kadang orang Indonesia itu
malas banget untuk baca dan nyari gitu ya. Jadi ya betul banget Benar, kata Kak. saya juga merasakan. Iya, even saya udah kasih modul gitu ya, even maksudnya Iya, dari modul sendiri itu udah saya yang nyari, iya. udah saya yang bikin, Hmm, sudah saya yang rangkum gitu. hmm, Itu tetap iya. aja di grup masih ada yang nanya apa yang sudah ditulis di modul gitu kan. Jadi sampai ya ampun itu udah bener-bener enak Aduh. banget gitu ya. Nah, jadi Hmm, buat kalian yang mungkin pengen tahu seperti apa, itu bisa ke hmm. scholar.indo karena di sana Iya. ada pembelajaran gratis mulai dari bahasa Inggris, bahasa Korea, terus nanti kita juga Hmm, ada study tour ya. Jadi study tour yang memang nanti dapat sertifikat internasional itu, terus hmm, juga nanti kita ada webinar dari beberapa kakak-kakak hmm. kalian ya atau juga teman-teman yang berhasil berhasil dapat beberapa beasiswa di beberapa negara seperti itu. Iya. Kak, udah apa? Kita udah nyampe nggak kerasa nih ya, udah mau 1 Iya. jam. Kita udah nyampe di Mhm. penghujung acara. Apa? Nggak kerasa banget ya, kayaknya kurang deh 1 jam mau ngomongin beasiswa. Iya. Ya, eh, Kak boleh apa kasih closing statement dan mungkin tips-tips apa secara singkat buat teman-teman sobat BM yang pengen punya dan punya impian juga Mhm. apa kuliah di sana. Mhm. Oke, thank you, Rai. Jadi Hmm, buat teman-teman yang punya mimpi, jangan takut untuk hmm, bermimpi. Aku hmm. inget banget bukunya Andrea Hirata, Iya. bermimpilah maka Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu gitu. Dari situ Hmm, apa namanya itu ngebuat aku benar-benar bertekad banget untuk punya mimpi hmm, hingga saat ini. Terus buat kalian hmm. juga jangan pernah nyerah, terus baca, terus belajar, eh, apa ya, ya intinya sih apa kalau kalian punya mimpi dikejar aja. Gitu. Iya. Intinya mimpi dikejar, nanti soal apa kedepannya tinggal serahin ya sama Allah. Betul Dan banget. ini tadi kan udah ada beberapa pertanyaan yang masuk dan dibacakan juga, dan yang mendapatkan apa pertanyaan terbaik adalah Dinda Nurs, mendapatkan 1 buah kaos dari Alphard The Printing. Selamat Dinda. Ya, Ya, selamat ya Dinda. ya. Makasih banyak Kak udah Ya, luangin sama-sama. waktunya. Makasih juga, Saat, Bim. Makasih, ya, Rai. selama 1 jam, dan semoga kakaknya sehat selalu, lancar juga Amin. segala urusannya, dan semoga kita bisa Sama-sama. jumpa langsung ya kak ya, tatap muka. Ya, amin. Nanti insya Allah di Ngobrol-ngobrol sana lagi ketemu sesuai. ya. Iya. eh Ya Sobat BM, tadi perbincangan dengan Kak Aulia Amalina, dan kita nanti ketemu lagi di BM Talk selanjutnya. Jangan lupa di follow Instagram bm.co, di like fanspage-nya di FB, dan juga jangan lupa di subscribe apa YouTube channel bm.co di BM TV, dan juga jangan lupa follow, atau yang mau nanya-nanya lagi yang kurang baru ada pertanyaannya atau mau nanya langsung, di Instagram Kalina ya, di mana Kak? Awalia Maulina atau bisa ke scholar.indo. Iya, Awalia Amalina di Instagramnya atau di scholar.indo. Yap. Ya, makasih banyak Kak. Sama-sama makasih. Deh, Assalamualaikum. Yang ketinggalan nanti bisa dilihat apa hasilnya di apa Instagram bm.co ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.